Oke, kembali lagi bersama kami di channel Teori Anime Terpopuler. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang 15 jutsu yang terlarang karena bisa membunuh penggunanya dan juga melawan hukum alam. Sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya jika kalian mengklik tombol like dan subscribe agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video menarik lainnya. Tahukah kalian di dunia Naruto ada beberapa jutsu yang dinyatakan sebagai jutsu terlarang yang bisa disebut sebagai kinjutsu. Bahkan di beberapa desa ninja, kinjutsu ini dilarang untuk dipelajari. Dan barang siapa yang mempelajari jutsu ini maka akan dianggap sebagai penjahat. Dan ini pernah dilakukan oleh Orochimaru saat dia mempelajari jutsu keabadian yaitu Fushi Tensei yang memerlukan korban manusia. Bukan hanya dilarang saja, kinjutsu ini juga disegel. Bahkan ada yang hendak dimusnahkan karena akan merugikan orang lain. Ada beberapa aspek yang membuat jutsu ini bisa menjadi jutsu terlarang. Yang pertama, jutsu ini dilarang karena bisa membunuh penggunanya sendiri. Dan ini bisa diibaratkan sebagai pedang bermata dua. Jutsu ini dilarang karena merugikan tubuh penggunanya sendiri, bahkan bisa membuat penggunanya cedera parah dan mati. Lalu di aspek yang kedua, sebuah jutsu bisa dikatakan terlarang karena menantang hukum alam. Misalkan saja mempengaruhi hidup dan kematian seseorang. Lalu aspek yang ketiga, sebuah jutsu bisa dikatakan terlarang karena bisa mendatangkan sebuah bencana alam yang berdampak sangat luas. Nah, penasaran kan kalian jutsu apa sajakah dari tiga aspek tadi yang dinyatakan sebagai jutsu terlarang di dunia Naruto dan Boruto? Dan ini dia 15 jutsu terlarang yang terbagi dari tiga aspek dari jutsu yang menjadi jutsu terlarang. Check this out. Aspek pertama, jutsu tersebut dilarang karena mengancam nyawa penggunanya. Nomor 1, Hachimon Tonko. Hachimon Tonko adalah sebuah jutsu yang bisa membuka 8 titik gerbang di tubuh seorang manusia. Efek dari membuka gerbang ini adalah akan mendapatkan kekuatan yang sangat dahsyat dalam beberapa waktu saja. Dari 8 gerbang ini juga memiliki jutsu unik pada setiap gerbangnya. Contohnya saja, ada saat Guy membuka gerbang ke-6, dia bisa membuat hujan api lewat pukulannya. Tapi efek sampingnya dia akan kelelahan. Lalu saat Guy membuka gerbang ke-7, dia akan bisa menggunakan sebuah gelombang kejut dengan jangkauan yang sangat luas yang bernama Hirodora. Tapi efeknya akan semakin parah, di mana tubuh Guy tidak bisa digerakkan karena akan sakit bila digerakkan sedikit saja. Lalu di gerbang ke-8, Guy bisa menjadi sosok monster yang bisa menggunakan Seikaizo dan Night Guy, yang bisa membuat tubuh Rikudo Madara jadi hancur. Tapi efeknya lebih mengerikan lagi, yaitu tulang di tubuh Guy akan patah, dan di akhir jutsu ini Guy akan mati. Sebenarnya jutsu ini hanya membuka batas kekuatan manusia yang mengakibatkan umur penggunanya bisa menjadi pendek. Dan jika menggunakan gerbang ke-8 akan langsung mati. Dan karena inilah jutsu ini jadi dilarang. Nomor 2, Gojo Kibaku Fuda. Jutsu ini terlihat digunakan oleh Tobirama Senju saat dibangkitkan di Perang Dunia Shinobi keempat. Pengguna akan memanipulasi dirinya menjadi kertas peledak. Saat mendekati musuh, kertas peledak tersebut diaktifkan kemudian menempel pada lawan dan meledak secara berkelanjutan, sehingga terlihat seperti ledakan yang tanpa batas. Tapi efeknya adalah nyawa dari ninja pengguna jutsu ini harus dikorbankan, karena ini adalah jutsu bunuh diri. Nomor 3, Shiki Fujin. Shiki Fujin adalah jutsu penyegelan milik klan Uzumaki. Jutsu ini pernah diperlihatkan oleh Minato dan Hiruzen. Pengguna jutsu ini akan memanggil dewa kematian yang berada di belakangnya, kemudian menyegel nyawa dari lawannya beserta nyawa penggunanya di dalam dewa kematian tersebut. Di anime Naruto diketahui bahwa Shiki Fujin dapat dibalikan dengan mengeluarkan nyawa yang ditelan dewa kematian. Dan ini dilakukan oleh Orochimaru untuk membebaskan jiwa dari 4 Hokage yang tersegel di dalam perut dewa kematian untuk di Edo Tensei. Nomor 4, Suzu Saisei.
Jutsu ini digunakan oleh ninja medis yang sekaligus legenda Seinen Konoha, yaitu Hokage kelima Tsunade Senju. Sebelumnya, Tsunade telah menyimpan cakra dalam jumlah yang banyak yang dilambangkan dengan tanda di dahinya. Jutsu ini berguna untuk melepaskan cakra tersebut dan membantu dirinya dalam upaya pemulihan saat pertarungan. Diketahui, jutsu ini dapat menyembuhkan luka dengan sangat cepat dan memberikan energi baru bagi penggunanya secara instan. Tapi efeknya, pengguna akan kelelahan. Bahkan tubuh Tsunade pun menua hingga menyerupai usia aslinya yang ialah seorang nenek-nenek. Maka dari itu, jutsu ini dikategorikan sebagai jutsu terlarang karena bisa menguras habis cakra penggunanya. Dan diketahui juga bahwa Sakura juga menguasai jutsu ini. Nomor 5, Rasengan Shuriken. Rasengan Shuriken adalah jutsu yang dikembangkan oleh Naruto Uzumaki. Naruto menggabungkan cakra anginnya ke dalam Rasengan yang membuat sebuah Rasengan baru. Jutsu ini memiliki daya rusak yang sangat dahsyat dengan merusak sel tubuh lawannya. Bukan hanya sel tubuh lawannya saja yang rusak, tapi sel tubuh Naruto juga jadi rusak. Makanya saat mengetahui efek dari jutsu ini, Tsunade langsung melarang Naruto untuk tidak menggunakan jutsu ini lagi. Karena jutsu ini membuat sel tangan Naruto jadi rusak serta tulangnya menjadi patah. Tapi akhirnya Naruto bisa menggunakan jutsu ini tanpa harus cedera lagi, yaitu dengan menggunakan Sage Mode, karena Sage Mode akan menguatkan tubuh Naruto. Nomor 6, Taju Kage Bunshin no Jutsu. Perbedaan antara Bunshin biasa dengan Kage Bunshin adalah Bunshin yang dibuat bisa dipakai untuk menyerang orang lain, bahkan bisa menggunakan jutsu. Taju Kage Bunshin adalah jutsu yang bisa banyak membuat Bunshin, yang kita kenal sebagai jutsu 1000 bayangan. Jutsu ini diciptakan oleh Tobirama Senju, namun jutsu ini dilarang oleh Tobirama sendiri karena bisa membunuh penggunanya karena kehabisan cakra untuk menggunakan jutsu ini. Nomor 7, Chidori. Chidori adalah jutsu yang diciptakan oleh Kakashi Hatake. Ya, walaupun sebenarnya dulu Indra Otsutsuki juga menciptakan jutsu ini. Chidori menjadi jutsu terlarang karena sulit untuk dikendalikan. Hal ini sendiri terjadi karena Chidori akan menambah kecepatan penggunanya. Jutsu ini akan bisa digunakan sebaik mungkin jika seseorang memiliki Sharingan. Bahkan dulu Kakashi hampir mati saat menyerang ninja Iwagakure dengan Chidori. Untung saja saat itu ada Minato yang menolongnya. Aspek kedua, jutsu tersebut akan dilarang karena melanggar hukum alam. Nomor 8, Gyongo. Gyongo termasuk dalam Kinjutsu karena dapat mengatasi kematian dan memberikan hidup abadi bagi Kakuzu. Jutsu ini mengubah penggunanya menjadi semacam boneka yang penuh dengan benang-benang hitam. Benang tersebut menyambung ke setiap anggota tubuh yang dimodifikasi. Akibat jutsu ini, Kakuzu mempunyai banyak jantung yang juga membawa elemen masing-masing. Kemampuan ini bisa membuatnya abadi dan berumur sangat panjang sejak zaman Hashirama Senju. Nomor 9, Izanagi. Izanagi adalah jutsu milik klan Uchiha di mana jutsu ini bisa mengubah takdir seseorang. Namun, efek dari jutsu ini adalah akan membuat Sharingannya menjadi buta. Jutsu ini menjadi jutsu terlarang karena bisa mengubah takdir. Seseorang yang seharusnya bisa mati, bisa saja kembali menjadi hidup. Nomor 10, Izanami. Izanami termasuk jutsu terlarang karena si pengguna Izanami akan kehilangan cahayanya selamanya, yaitu menjadi buta. Sistem kerja Izanami adalah menjebak musuh dalam genjutsu pikiran yang berputar-putar. Dan jutsu ini diciptakan untuk menyadarkan pengguna Izanagi. Satu-satunya Uchiha yang terlihat menggunakan Izanami ini adalah Uchiha Itachi. Dan jutsu ini berhasil menyelamatkan dunia dengan mengalahkan Kabuto pengguna Edo Tensei. Nomor 11, Reni Tensei. Reni Tensei adalah jutsu kebangkitan yang hanya bisa digunakan dengan mata Renegan dan bisa membangkitkan orang yang telah lama mati menjadi hidup seutuhnya. Efek dari penggunaan Reni Tensei ini adalah penggunanya akan kehabisan sumber kehidupannya sampai mati. Tapi lain cerita jika pengguna jutsu ini memiliki sel Hashirama dan juga mantan Jinchuriki Kyuubi seperti Obito. Nomor 12, Edo Tensei. Edo Tensei adalah jutsu membangkitkan orang mati pula.
Namun, jutsu ini memerlukan tumbal manusia hidup. Makanya, jutsu ini dilarang. Selain itu, jutsu ini juga melanggar hukum alam, di mana orang yang telah mati bisa dihidupkan lagi. Nomor 13, Fushi Tensei. Fushi Tensei adalah jutsu keabadian Orochimaru, di mana Orochimaru bisa mengambil tubuh seseorang yang memiliki jangka pakai selama 3 tahun. Karena mempelajari jutsu ini, Orochimaru akhirnya digerebek oleh Hokage ketiga dan dinyatakan sebagai penjahat karena telah mempelajari jutsu terlarang. Nomor 14, Kiso Tensei. Ini adalah jutsu yang digunakan oleh Nenek Chio untuk memberikan jiwanya kepada Gaara. Sasori diketahui juga menggunakan jutsu ini ke dalam jantung bonekanya. Jutsu ini dilarang karena memindahkan jiwa manusia ke tubuh boneka akan bisa membuatnya abadi dan menentang hukum alam. Aspek ketiga, jutsu tersebut akan dilarang karena bisa membuat bencana. Nomor 15, Kibaku Nendo. Kibaku Nendo adalah jutsu terlarang dari Iwagakure yang dicuri oleh Deidara, atau bisa kita sebut dengan jutsu ledakan. Jutsu ini dilarang oleh pihak Iwagakure karena membahayakan dunia, karena bisa menghancurkan satu desa dengan bom C4 milik Deidara. Andaikan saja banyak ninja yang belajar jutsu ini, maka mungkin dunia akan kacau dengan munculnya sekelompok pengebom seperti teroris. Nah, itulah pembahasan kami mengenai 15 jutsu terlarang atau kenjutsu yang mencakupi 3 aspek jutsu terlarang. Jadi menurut kalian, jutsu apa lagi kah yang menurut kalian itu jutsu terlarang? Tulis jawaban kalian di kolom komentar bawah ya. Terima kasih telah menonton, sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Bye bye.